Selamat datang dalam Rehavin, Renungan Harian Vincenzian. Renungan pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Jacques Bernard Gross CM. Mari kita simak renungan hari ini. Saudara sekalian yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan pertemuan Yesus dengan Nikodemus atau Nikodemus yang datang bertemu dengan Yesus pada malam hari. Bisa diartikan dia datang malam hari karena mau tambahan pengetahuan, dia sudah menyaksikan semua mukjizat dari Yesus. Sebenarnya pertemuan itu kalau terjadi bukan pada permulaan tetapi pada akhir masa Yesus, tetapi toh dalam Yohanes dibuat sebagai permulaan untuk membuka hati kita mengerti siapa Yesus dan mengerti apa yang harus kita lakukan. Dan dalam hal ini menurut kebudayaan Yohanes, datang malam berarti dalam kegelapan. Nikodemus masih dalam kegelapan, belum dapat terang, yaitu Roh Kudus. Dan hal itu membantu kita untuk membaca teksnya. Dalam teks itu Yesus berkata kepada Nikodemus yang nanti akan membela Yesus, akan ikut menguburkan Yesus, tetapi selalu secara tersembunyi. Tidak pasti dia dengan terang mau diakui sebagai pengikut Yesus, masih dalam kegelapan. Dan justru kepadanya Yesus berkata, engkau harus lahir dari atas. Dalam bahasa Yunani, istilah atau kata yang dipakai bisa berarti lahir kembali atau lahir dari atas. Yesus main atau Yohanes main atas arti double dari kata itu. Nikodemus hanya mengerti harus lahir kembali, maka dia katakan tidak mungkin masuk lagi dalam rahim ibu, tetapi justru berkata harus lahir dari atas, yaitu mengubah sifat secara total dan bukan menggantungkan kepandaian sendiri. Yesus berkata, engkau guru, engkau yang hebat pengetahuan tentang Alkitab, tetapi tidak mengertikah? Perlu membiarkan diri dijadikan orang baru yang meninggalkan semua yang dulu membanggakan diri dan membiarkan kita menjadi orang yang dijadikan seperti angin. Angin dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani sama kata untuk angin dan roh. Sehingga dengan sebut angin, Yesus juga sebut Roh Kudus. Dan itulah yang membuat kita bisa memahami maksud kedatangan Yesus dalam hidup kita sendiri. Barangkali kita sebagai orang Katolik berkata, ya saya sudah tahu, saya seorang yang sudah membaca kitab suci berkali-kali, saya hebat. Justru lahir dari atas sekarang. Bukan melupakan yang sudah diketahui, tetapi membacanya secara baru. Dan itu dilakukan oleh Yesus dengan berkata bahwa dia harus menjadi seperti ular yang dipasang pada batang kayu, supaya orang yang kena racun dari ular itu sembuh. Ini terjadi, baca hal itu dalam kitab Bilangan
ini terjadi waktu umat Israel di padang gurun dan justru memberontak, tidak mau ikut Musa, tidak mau percaya kepada Allah, mau pulang ke Mesir. Waktu itu datangnya banyak ular dan baru mereka mengerti, dan supaya mereka selamat Allah suruh Musa buat suatu patung ular dan pasangnya. Begitu juga kalau kita memandang salib, memandang Yesus yang sudah direndahkan, dihinakan sampai disalibkan dan menderita, kita akan lepas dari dosa dan pemberontakan kita. Dan dengan demikian kita akan menemukan begitu hebat kasih Allah untuk kita. Hal ini dengan dikatakan juga dalam Kisah Para Rasul, di mana orang yang mengikuti Yesus, di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Salah satu cara memandang Yesus ialah melepaskan diri dari konsumerisme, dari rasa tidak pernah cukup barang, dan justru seperti umat-umat dalam gereja pada permulaan, membagi-bagi supaya tidak ada orang yang dalam kemiskinan. Kalau kita lihat sekarang rencana untuk bansos, rencana untuk makanan gratis untuk anak-anak, barangkali ini mau meniru hal itu, tetapi sebenarnya dengan menipu, karena dengan begitu bukan menghabiskan kemiskinan, tetapi membuat orang miskin makin harapkan bantuan dari atas, bukan mau keluar dari sifat dihinakan. Tetapi justru dalam jemaat pertama, semua orang sebagai sukarela, bukan dari atas, bukan diperintah dari siapapun, mau bagikan. Dengan demikian menjadi serupa dengan Yesus yang memberi seluruh hidupnya, seluruh dirinya, menghempahkan diri, dan seperti ular yang dipanggung di atas kayu itu bisa menyelamatkan kita dari kegelapan, dari dosa, dari semua yang membuat kita tidak lagi bisa sungguh-sungguh menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi orang yang lahir dari atas. Kita bisa merenungkan itu dengan mengucapkan doa dalam hati untuk bisa sungguh-sungguh menjadi serupa dengan Tuhan. Terpujilah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semoga berkat misteri Paskah yang ku terima hari ini membawa hasil yang nyata dalam hidupku. Api kasih yang semakin menyala agar tidak padam di saat mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup. Ampunilah dan kasihanilah aku ya Tuhan, yang penuh belas kasih. Amin. Terima kasih karena telah menyaksikan Renungan Harian Vincentian pada hari ini. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai karya dan perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati.